Pertama yang jelas adalah mindset. Mindsetnya seperti apa, dan mindset ini tentu dimulai dari bagaimana lingkungannya, lingkungan terdekatnya, keluarganya, bagaimana keluarga menanamkan karakter yang kuat, yang mentalnya kuat, dalam tanda kutip hal ini adalah yang Islamikah atau yang justru sebaliknya. Yang jelas dalam hal ini saya yakin dan percaya bahwa anak muda tanpa karakter, maka dengan sangat mudah dia akan melatah apa yang sedang terjadi, dia akan ikut. Nanti berbeda lagi dia akan ikut. Maka karakter ini menjadi pondasi awal seorang anak muda punya daya tahan paling tinggi. Daya tahan ia dalam berjuang. Karena kecerdasan paling tinggi adalah kecerdasan daya tahan, berkaitan dengan moral, berkaitan dengan karakternya. Anak muda tanpa karakter maka ibarat pohon tanpa buah. Apa yang membuat teman-teman merasa punya kesempatan lebih dibandingkan sekian puluh juta anak muda Indonesia yang hari ini sedang melakukan hal yang sama? Mereka sedang menuntut ilmu juga, mereka juga sedang berusaha menyelesaikan sekolah mereka juga, SMA mereka juga, mereka sedang menurunkan ego mereka juga, sedang mencoba mencari tahu apa passion mereka, apa skill mereka, akan membuat teman-teman merasa lebih punya kesempatan. Yang jelas, ketika kesempatan datang kepada mereka yang dulu melakukan persiapan, maka hanya ada 4 kualitas anak muda, teman-teman. Itu ada kaitannya, tapi nggak selamanya mereka yang punya passion kemudian dia harus menunjukkan dengan prestasi-prestasi yang tanda kutip formal. Banyak orang yang mengejar prestasi, tak ada masalah, kita semua membutuhkan portfolio, kita membutuhkan pencapaian-pencapaian dalam hidup. Itu yang membuat manusia itu terus bergerak, terus berpindah dari satu titik ke titik lain, terus mengupgrade dirinya. Franklin pernah bilang, when people stop changing, they are dying. Ketika manusia berhenti berubah, mereka akan mati. Pencapaian ini penting, dan passion ini membuat kita anak muda merasa sangat bergairah, sangat senang melakukan segala sesuatu, berani tidur jam 2, bangun jam 4 pagi. Sehingga ini akan sangat mensupport anak muda itu. Tapi ini bukan segala-galanya. Karena at the end of the day, pencapaian tertinggi manusia adalah bagaimana kehadirannya bisa dirasakan impact-nya oleh orang lain. Anak muda yang keren adalah anak muda yang sudah berpikir bukan hanya lagi untuk dirinya sendiri, tapi sudah melewati lintas batas ini. Anak muda yang gaul adalah anak muda yang sudah berpikir untuk orang banyak, mengganti kata saya menjadi kata kita. Sosial media, internet, ibaratnya pasar bebas. Semua bisa menaruh informasi di situ, semua bisa mengupload, semua bisa ikut, semua bisa bergabung. Sehingga kalau ditanya pengaruh, pasti ada positif, pasti ada negatif. Percepatan lewat internet ini sudah jelas tidak bisa dibendung. Dia sudah terjadi dan percepatannya akan makin kencang. Yang bisa dilakukan adalah persiapan di diri kitanya, di mindset kitanya, di mental kita sebagai anak muda. Yang jelas anak muda sekarang harus betul-betul membangun imunitas filter, membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Critical thinking harus dibangun sejak dini sehingga tidak lagi menganggap ada yang abu-abu, yang hitam-hitam, yang putih-putih. Ketika ada yang masuk positif, ditaruh ke sebelah kanan. Ketika ada yang masuk negatif tapi ada nilai baik di dalamnya, membangun konstruktif solusi, maka ambil bagian baiknya, buruknya buang ke sebelah kiri, nggak usah dilihat lagi. Ketika masuknya jelek, maka buang ke sebelah kiri, tutup, nggak usah dilihat lagi. Karena kita anak muda senangnya melihat ke depan. Hilangkan toksik, kita fokus pada hal-hal baik saja, sehingga ke depan yang kita lihat hanyalah progresivitas. Yang jelas logika dan perasaan ini adalah dua hal yang tidak mungkin bersatu, apalagi di dunia internet, di media sosial. Logika dan perasaan tidak akan mungkin bersatu. Ketika orang memenangkan logika, perasaannya akan menciut. Ketika orang memenangkan perasaan, logika akan tumpul. Semoga anak muda yang menonton video ini, apapun kita bertindak selama berdasarkan pada logika, kita tahu membedakan mana yang positif, mana yang negatif, mana yang harus ditiru, mana yang tidak, mana yang diprioritaskan, mana yang tidak. Kita boleh bertindak dalam hal ini menggunakan logika atau perasaan, tapi pastikan dalam mengejar tujuan, visi, dan cita-cita, kita menggunakan logika, sehingga tahu apa yang harus diprioritaskan, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikejar sekarang.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Faiz selaku Kepala Sekolah SMA Al-Hikmah Surabaya. Alhamdulillah luar biasa, hari ini kami diberikan kesempatan oleh YDSF untuk menyambut tamu istimewa kami, Mbak Sherly Anavita Rahmi, seorang pemudi influencer yang sangat digandrungi oleh anak muda Indonesia. Bisa hadir di sekolah kami berkat bantuan dari YDSF, dan luar biasa bertemu dengan anak-anak kami. Mbak Sherly bisa menginspirasi putra-putri kami untuk menjadi bagaimana pemimpin masa depan adalah pemuda masa kini. Luar biasa, jayalah terus YDSF, teruslah berbakti untuk negeri dengan inspirasi. Kami SMA Al-Hikmah adalah sekolah yang menjunjung tinggi karakter dan juga prestasi. Dengan acara dengan Mbak Sherly menjadi bagian puzzle-puzzle kita untuk mencapai visi misi sekolah kami, menjadikan calon pemimpin bangsa masa depan adalah para pemuda yang berbudi dan berprestasi. Saya Ezi dari kelas 10 MIPA 4. Menurut saya acara ini benar-benar bermanfaat, sama sangat memotivasi remaja-remaja Indonesia untuk di kedepannya. 1, 2, 3. Terima kasih Kak Sherly. Terima kasih YDSF. Yang jelas bangsa besar adalah bangsa yang bisa mencetak anak mudanya menjadi anak muda yang berkarakter. Dan bicara tentang anak muda yang berkarakter, kita bicara tentang pendidikan. Mereka yang mau memberikan investasi terbaiknya dalam dunia pendidikan, mereka akan duluan melihat hasil yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan, karena pendidikan mampu mengubah mindset, mampu mengubah pola pikir, kedepannya menjadi habit, kemudian menjadi karakter, dan akhirnya destiny, menjadi takdir. Dalam hal pendidikan sendiri, Sherly pikir jelas ada banyak PR bagi kita semua, dan terima kasih kepada YDSF dengan inisiatif-inisiatif baiknya membantu mereka yang membutuhkan masuk di lingkup-lingkup yang memang sekarang sedang banyak membutuhkan tangan-tangan inisiator. Kita semua bersyukur, dan semoga ke depan harapan terbesarnya adalah inisiatif dari YDSF ini bisa direplikasi di banyak tempat, bukan hanya di satu titik, tapi di banyak titik. Semoga mereka yang membutuhkan bisa terangkul oleh YDSF, menghubungkan antara satu titik dengan titik yang lain, karena ke depan tren anak muda hanya dua, kolaborasi dan community. Semoga YDSF semakin bisa merangkul anak muda untuk ikut bergerak bersama-sama mereplikasi inisiatif baik yang sudah dilakukan YDSF. Semangat terus untuk YDSF, semakin berjaya, semakin sukses, semakin berkah.